Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Dongtian Rahayu. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika kelas I233D Universitas Pelita Bangsa? Apa kabar Bapak dosen pengampu mata kuliah data mining, yaitu Bapak Abdul Halim Ansor, Eskom Mkom? Dan tak lupa, apa kabar pemirsa yang budiman? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mohon izin kali ini saya untuk membagikan sedikit informasi, yaitu pada mata kuliah data mining terkait tentang implementasi naive Bayes di Google Colab. Baik, langsung saja kita buka Chrome ya rekan-rekan dan pemirsa yang budiman. Terus di sini di sebelah kanan Chrome dan di sebelah kiri adalah saya sediakan juga bagaimana implementasi atau langkah-langkah naive Bayes jika menggunakan Google Colab. Nanti ini adalah yang sebelah kiri ini adalah kalau di dunia kerja kita namakan standar operation procedure ya kan, atau SOP, atau di sini saya sebut sebagai langkah-langkah gitu aja. Baik, pada Chrome silakan rekan-rekan buka https://colab-research-google.com, atau misalnya di sini cukup kita ketik Google Colab. Di Chrome kita ketik Google Colab, enter. Kemudian kita pilih yang welcome to Colab. Kemudian kita login menggunakan akun Google ya rekan. Sebentar, ini saya coba minta sandi Google kita. Saya usahakan misalnya dengan tanpa sandi. Kita coba cara lain. Nah, nanti rekan-rekan atau pemirsa yang budiman bisa melakukan selain langkah ini, yaitu masuk akun Google Colab by akun Gmail, kemudian dengan menggunakan sandi. Namun ini saya gunakan langkah yang lain, yaitu menggunakan kode Google yang ada di HP. Baik, saya cek dulu ya rekan-rekan di Gmail saya apakah sudah muncul. Sembari proses kita tunggu ya rekan. Jadi kita masuk menggunakan akun Gmail, tapi saya tidak menggunakan password. Baik, saya rasa di sini nanti rekan-rekan kalau tidak mau menggunakan password Gmail, rekan-rekan bisa cukup klik di HP, ya itu saya gitu. Nah di sini nanti langsung terproses. Kemudian lanjutkan. Nah kemudian saya rasa lebih simpel kalau kita pakai password ya rekan-rekan. Nah ini kita sudah masuk di Google Colab.
Nah, ini adalah tampilan Google Colab ya kan. Kalau saya besarkan seperti ini, kurang lebih sama ya kan. Ada file, edit, lihat, sisipkan, runtime, fitur, bantuan, dan lain-lain. Kemudian di sini ada file-file yang lain. Namun nanti yang sering kita gunakan di sini adalah yang file ini ya kan. File, kemudian code ini, code. Nah, nanti coba kita terapkan bersama. Baik, setelah kita masuk ke Google Colab dengan Gmail, kemudian langkah berikutnya adalah kita klik file. Ini ya rekan-rekan, klik file. Ini kita klik file. Kemudian pilih new notebook atau notebook baru. Nah, bila kita buka notebook ini, notebook baru di Drive. Nah, nanti akan muncul halaman kerja Python dengan nama untitled apnb Python . Nah, nanti ini ya rekan, ini nama standarnya. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen menggunakan nama yang lain terkait dengan implementasi naif Bayes ini, mari kita misalnya kita kasih nama ya begini aja nggak apa-apa sih, tapi kalau lebih afdolnya sesuaikan dengan proyeksi kita. Proyek kita tadi kan masalah naif Bayes yang implementasinya dengan menggunakan Google Colab, maka namanya kita hubungkan dengan nama proyek, misalnya naif Bayes misalnya. Nah, ini sudah saya sediakan namanya di sini, naif Bayes. Kita copy aja ya kan. Kita copy di sini, Ctrl V. Misalnya naif Bayes apynb misalnya. Nah, gini misalnya. Awas jangan lupa lah ya kan. Ekstensi terakhirnya adalah titik ya, bukan underscore. Underscore adalah di ekstensi awal, tengah, dan yang akhir menuju Python ini adalah titik. Nah, oke. Kemudian yang langkah berikutnya adalah menghubungkan Google Colab dengan runtime. Nah, ini langkah termasuk langkah berikutnya itu connect ke server Colab. Klik tombol connect di bagian kanan atas, kemudian tunggu hingga status berubah menjadi connected. Nah, ini maksudnya yang ini ya kan. Ini kita klik. Nah, kita tunggu sampai dia nanti benar-benar terhubung. Sehingga nanti Google Colab ini bisa kita untuk coding untuk implementasi naif Bayes. Nah, muncul begini ya kan, run days. Kemudian kalau udah begini berarti komputer virtual Google Colab sudah siap kita gunakan. Nanti kalau misalnya rekan-rekan butuh langkah-langkah yang di sebelah kiri ini, nanti akan saya ikut sertakan di kolom komentar. Nah, jadi silakan nanti rekan-rekan bisa mendownloadnya atau mengcopy paste-nya. Baik, kemudian langkah selanjutnya adalah install Kaggle API. Nah, di sini perlu kita tahu ya rekan-rekan. Langkah 5 ini sangat signifikan ya. Kita harus hati-hati. Jadi nanti kita ada langkah untuk tahap selain install Kaggle, kita juga harus mempunyai akun Kaggle. Nah, di sini langkah yang ini dulu ya rekan-rekan. Masukkan kode berikut di Google Colab. Ya, jadi caranya setiap huruf kecil-kecil coding-coding ini adalah dasar rekan-rekan. Jadi kalau misalnya kita belum hafal coding-coding, jadi tiap langkah itu mengandung rata-rata mengandung coding atau mengandung source code.
Jadi kalau misalnya kita tidak hafal source code langkah-langkahnya, lebih baik kita menyimpannya seperti ini. Seperti SOP ya, lembaran SOP atau prosedur langkah-langkah. Kemudian ini ya rekan, ini tadi ini sebelumnya kosong begini ya rekan, kosong begini. Nah, kita akan menuliskan source code ini. Kita perlu membuat yang namanya sel baru. Nah, yang saya maksud sel baru di sini adalah yang di code ini. Kita klik code ini. Nah, ini dia muncul kolom sel baru untuk menuliskan source code yang akan kita gunakan. Pertama yaitu ini source code-nya. Kita copy paste saja ya kan, biar cepat. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Kemudian Ctrl V. Kemudian di running. Nah, runningnya adalah yang tanda segitiga putih lingkaran hitam ini. Kemudian kita klik. Oke, sampai dia nongol begini ya kan. Nah, ini adalah datasheet Kaggle. Oke, sampai nongol begini. Nongol berbagai Kaggle API agar Cloud dapat menambah datasheet dari Kaggle. Kemudian langkah berikutnya adalah, nah ini. Tadi kan kita udah install pip install Kaggle ini. Nah, langkah selanjutnya kita adalah membuat akun Kaggle-nya supaya nanti bisa untuk membantu proses di saat kita implementasi naik bias di Google Colab. Nah, rekan-rekan silakan ini https www.kaggle.com ini kita copy ya rekan-rekan. Misalnya kita ini di sini Kaggle, coba kita cari kaggle.com misalnya. Kita ketik kaggle.com terus enter. Dan ini rekan-rekan jangan langsung login ya rekan-rekan kalau belum punya akun Kaggle. Karena di sini nanti kita harus mendaftar dulu. Nah, mendaftarnya ini untuk punya akun Kaggle ini kebetulan saya udah mendaftar punya akun. Sama seperti di Google Colab. Kita perlu menggunakan Gmail kita untuk mendaftar ke akun Kaggle. Jadi nanti silahkan prosesnya sama seperti waktu kita mau masuk ke Google Colab. Nah, di sini nanti kita akan diberikan akun oleh pihak Kaggle. Nah, kalau contohnya punya saya seperti ini ya rekan. Jadi nanti silakan rekan-rekan dan pemirsa semuanya untuk membuat akun Kaggle dengan menggunakan Gmail. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah kita punya akun Kaggle, kita membuat API token. Nah, ini langkah sangat riskan ya kan. Caranya, klik foto profil akun Kaggle yang sudah kita buat tadi. Kemudian pilih setting, scroll ke bawah sampai bagian API, kemudian create new token. Oke, kita praktekkan. Nah, ini adalah gambar profil akun Kaggle saya rekan-rekan. Saya klik di sini. Kemudian kita tunggu ya rekan-rekan. Maaf, ini kayaknya ada kesalahan proses. Bentar. Oh, yang ini mungkin ya? Bukan. Ini masih akun Google.
Sebentar, akun Kaggle saya yang mana tadi ya? Nah, sebentar. Ini agak jadi kan? Ada sedikit kekeliruan. Saya cari yang akun Kaggle. Lah ini rekan-rekan. Maaf, salah tadi. Akun Kaggle ini ya rekan-rekan. Nah ini kita klik, kemudian kita menuju ke setting. Nah kemudian kita menuju ke bawah. Kita sampai menemukan yang namanya API token. Nah ini nih, yang ini rekan-rekan. Kita klik. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Nah ini. Kita generate new token. Nah, kita di sini bebas, kita namakan apa saja ya. Yang penting nanti kita ambil token dari Kaggle-nya. Misalnya kita namakan Kaggle Johnson ini misalnya. Oke, ini misalnya Ctrl C, saya masukkan ke sini. Kemudian Ctrl V. Kemudian kita arahkan ke kanan, kita menuju generate. Nah, proses yang begini ini jangan sampai dihapus ya kan. Karena tidak semua komputer langsung bisa membentuk file dari API token yang dihasilkan oleh Kaggle ini. Contohnya seperti laptop saya ini kan. Udah saya coba dan saya cek ternyata tidak serta-merta bisa menyimpan file yang sudah di-generate file API token yang sudah di-generate ini. Makanya biarkan begini aja. Jangan dihapus. Dan selanjutnya kita masuk ke Google Colab yang seperti di awal tadi. Ya tadi kita sudah nyampe langkah ini ya kan. Tanda seru pip install Kaggle. Kemudian kita scroll ke bawah menuju ruang yang kosong ini ya kan. Kita buat code baru di sini atau sel baru. Baru kita menuju langkah berikutnya. Oke. Install Kaggle clean. Tadi udah ya, yang ini. Kaggle clean. Nah, ini. Sama ya kan kodenya, source code-nya. Ini sama ini. Nah, langkah berikutnya yang di sel yang baru tadi ya ini. Maaf saya hapus dulu, saya sesuaikan dengan langkahnya aja. Kita scroll bawah menuju ruang kosong ini. Kita lihat langkah yang berikutnya ini. Buat sel baru, kemudian masukkan source code berikut. Oke? Atau kita coding sendiri jika sudah hafal. Kalau enggak ya kita bisa copy paste dari langkah-langkah yang sebelah kiri ini. Nah, ini ya rekan-rekan, kita buat sel baru. Nah, asal saya klik code ini, plus code ini, dia akan membentuk sel baru, kolom untuk meletakkan coding kita. Nah ini langkah source code ini kita copy. Awas jangan sampai kelewat satu huruf pun ya kan, atau satu karakter apapun. Nanti akan menyebabkan error di saat proses running. Ini kita Ctrl V. Oh maaf salah. Ini tadi kita Ctrl C dulu ya kan. Ctrl C, copy, kemudian kita taruh di sini. Maaf. Ini saya ulang ya kan. Ini saya blok, kemudian copy, kemudian saya letakkan di sini. Ctrl V. Nah, baru kita enter yang tanda running ini. Oke. Dia di sebelah kiri harus ada tanda centang hijau begini ya kan. Kemudian kita menuju ke langkah berikutnya, yaitu simpan API token ke file access token. Buat sel baru dan masukkan token Anda. Nah ini source code yang dipakai ya kan.
Ini source code sudah pakai. Kita membuat sel yang baru dulu. Oke. Kemudian ini kita copy paste atau kita code secara manual. Awas hati-hati, jangan sampai terlewat. Kita copy paste. Kemudian kita taruh di sini. Ctrl V. Oke. Kalau nggak ada tanda merah ini serasa oke. Kemudian kita running. Oke. Hasilnya adalah hasil temporary adalah warna hijau di sebelah kiri ini, kan. Oke. Oh iya, maaf. Ini echo, kagel, dan lain-lain ini ya, rekan-rekan. File code ini. Nah, ini yang saya maksud. Kagel API token ini kita ganti dengan API token yang kita dapat dari kagel tadi. Oke, kita buka lagi kagelnya tadi. Nah, ini jangan sampai terhapus, kan? Kalau terhapus kita bisa generate baru. Tapi kita mungkin sekian persen harus ngulang dari awal. Nah, ini kita copy paste yang API token ini yang ada huruf K besar, G besar, A besar, T besar, underscore bla 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 ini. Kita copy paste. Oke. Kita masukkan ke collab yang tadi. Nah, di sini. Ctrl V. Oke. Setelah itu baru kita run. Nah, dia menghasilkan warna hijau di sebelah kiri, kan. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah cek apakah kagel sudah terhubung. Oke. Kita buat sel baru, ya kan? Buat sel baru. Nah, kemudian kita buat source code. Nah, ini kita copy paste saja. Kemudian Ctrl V di sini. Baru kemudian kita running. Nah, nanti dia sampai muncul daftar kompetisi kagel. Jadi yang biru-biru ini namanya kompetisi kagel, ya rekan-rekan. Ini yang kita perlukan di saat proses knife bias di Google Colab. Oke. Sampai langkah ini kita sudah berhasil. Kemudian kita menuju langkah berikutnya, yaitu download datasheet heat failure prediction. Caranya bagaimana? Buat sel baru lagi. Oke. Kita berikan ruang kosong di sini. Kemudian klik plus code ini supaya dia menghasilkan sel baru seperti ini. Oke. Kemudian sel baru ini kita isi code. Nah, ini. Awas hati-hati jangan sampai kelewat, kan. Kita copy paste, kita masukkan ke sel yang baru tadi. Ctrl V. Baru kemudian kita running. Nah, oke. Dia berhasil, ya kan. Di sini muncul heat failure prediction sheet. Nah, seperti di langkah panduan langkah ini, ya kan. Kemudian langkah berikutnya adalah extract datasheet. Caranya buat sel. Nah, ini kita buat sel lagi di bawahnya. Cara extract datasheet adalah dengan memasukkan file code source code berikut. Nah, ini kita copy paste saja. Kita copy paste, kita masukkan ke sini, sel yang baru ini. Ctrl V. Lalu kita running. Oke. Hasilnya heat CSV. Coba kita cek. Nah, benar, ya kan? Di sini muncul arsip bla 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 inflating heat.csv. Oke, sampai langkah ini kita berhasil. Kemudian kita scroll ke bawah lagi untuk memberikan ruang. Kita menuju ke langkah berikutnya. Jadi sampai langkah ini datasheet sekarang sudah siap digunakan untuk praktek knife bias di Google Colab. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah mengimport library Python. Nah, import library Python. Oke. Kita buat sel baru lagi di bawahnya.
sel baru. Nah, oke. Nah, di dalam sel baru ini kita berikan source code berikut. Nah, ini awas, hati-hati jangan sampai terlewat rekan-rekan. Kita source code sendiri atau kita copy paste, boleh. Nah, kita taruh sini, Ctrl V. Oke. Lalu kita running. Nah, sepertinya berhasil juga ya rekan ini. Nah, berhasil, tidak ada tanda merah, tidak ada apa. Nah, kalau saat running ini kita ada tanda merah atau ada warning di bawahnya, berarti ada yang tidak beres mengenai source code yang kita masukkan di dalam sel tadi. Oke, ini beres. Ini masih oke, belum ada hambatan, mudah-mudahan lancar nyampe hasil finishing nantinya. Kemudian langkah berikutnya adalah membaca datasheet. Ya, caranya buat sel baru. Oke, kita buat sel baru lagi di sini di bawahnya. Kemudian masukkan source code berikut. Maaf. Hati-hati di sini ya kan. Kita masukkan source code berikut. Copy paste saja biar cepat. Kemudian Ctrl V. Baru kita running lagi. Oke, tidak ada hambatan ya kan. Dia langsung muncul 5 data pertama dari datasheet. Nah ini 5 data atau 4 data ini, 5 data dari datasheet. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah melihat jumlah data dan kolom. Kita buat sel baru lagi. Oke. Kemudian kita masukkan source code ini. Nah, copy paste, masukkan ke sini, Ctrl V. Kemudian kita running. Oke. Sesuai kan? Ini muncul ini. Di panduan juga sama. Oke. Kemudian langkah berikutnya melihat informasi datasheet. Buat sel baru lagi. Nah, oke, buat sel baru lagi. Kemudian masukkan source code ini. Kita copy paste, kita masukkan ke sebelah kanan ini, ke sel yang kosong ini. Ctrl V. Kemudian kita running lagi. Nah, oke. Berhasil ya kan? Muncul data-datanya. Ini adalah nama kolom, jumlah data, dan tipe data. Kemudian langkah berikutnya adalah mengecek data kosong atau missing value. Caranya buat sel baru lagi. Oke, kita klik plus code ini supaya dia muncul sel baru. Nah, oke, muncul sel baru ya kan. Kemudian kita masukkan source code berikut. Ini kita maaf, awas hati-hati. Ini kita Ctrl paste, copy, kita masukkan di sini, Ctrl V. Kemudian kita running lagi. Nah, oke. Tidak ada hambatan ya rekan-rekan. Nah, dia munculnya seperti ini ya rekan. Kalau misalnya hasilnya 0 untuk semua kolom, berarti tidak ada data kosong. Kemudian langkah berikutnya, yaitu mengubah data tag menjadi angka atau label encoding. Caranya buat sel baru lagi. Kita scroll ke bawah biar ada ruang kosong. Nah, caranya kita klik ini. Nah, biar supaya tersedia kolom sel untuk menaruh source code lagi. Oke. Awas hati-hati di sini ya kan. Ini kita Ctrl paste, kita copy, kita masukkan di sini, Ctrl V. Nah ini hati-hati kan. Ini hati-hati misalnya kalau langsung saya running begini misalnya. Nah dia merah ya kan. Ada hambatan di sini. Artinya tanda-tanda merah ini, nah ini masih merah ini berarti ada hambatan. Terus kita sesuaikan apa yang kira-kira yang menjadi hambatan kok sampai merah padahal codingannya udah sama. Oh ternyata posisinya kan. Posisinya dia for, if, df dia agak spasi ke kanan. Kalau ini adalah lurus, berarti kita benarkan ya kan. Kita perbaiki di sini. For tetap di sini, yang ada tanda ini adalah F, kita kursor kita arahkan sebelah kiri sini, kemudian kita enter, kita spasi ya. Klik spasi kanan sampai dia tanda merahnya hilang.
Kemudian kita menuju ke yang ini, di F ini, yang ada warna merahnya ini, kursornya kita taruhkan sebelah kiri. Coba kita enter ke kanan. Nah, belum hilang. Kita spasi ke kanan. Belum hilang. Nah, udah hilang. Oke. Kalau udah tanda tidak ada garis bawah merah begini, berarti siap kita running lagi. Coba kita running. Nah, oke rekan. Tidak ada hambatan rekan. Oke. Harus benar-benar begini. Oke, tanpa garis bawah merah. Kemudian cek hasilnya. Nah, tentunya untuk proses hasilnya ini kita harus berikan ini sel baru ya kan. Kemudian ini kita copy paste. Kita masukkan ke sel yang baru tadi. Ctrl V. Baru kita running lagi. Oke, dia muncul ya kan. Ini muncul data hasilnya. Nah, ada MF, ada normal dan bla bla bla. Sudah berubah menjadi angka sehingga bisa diproses oleh algoritma Naive Bayes. Nah, ini data yang siap-siap untuk bisa diproses oleh algoritma Naive Bayes. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan fitur dan target. Ini kan caranya. Buat sel baru, oke. Kita buat sel baru lagi. Klik, nah oke. Kemudian masukkan code berikut. Nah, hati-hati. Kita copy. Kita masukkan ke sel yang baru tadi. Nah, oke. Baru kita running. Nah, oke. Nggak ada merah-merah, berarti oke ya kan. Di sebelah kiri ada tanda hijau. Kemudian langkah berikutnya buat sel baru untuk membagi data training dan testing. Oke, di sini kita sediakan sel baru lagi ya kan dengan mengklik plus code ini. Nah, dia muncul sel baru di sini. Kemudian hati-hati, ini kita masukkan source code berikut. Nah, ini kita copy, kita masukkan ke sel baru sebelah kanan tadi. Ctrl V. Oke, baru kita running. Nah, oke rekan. Awas hati-hati di saat membuat source code-nya ini. Hilang satu huruf juga tidak mau, satu angka tidak mau, terus karakter apapun juga tidak mau. Jadi kita harus berhati-hati. Baik, kita lanjut. Kemudian di langkah berikutnya ada membuat model Naive Bayes. Buat sel baru. Oke, kita buat sel baru. Kemudian masukkan source code berikut. Atau kalau rekan-rekan hafal bisa code sendiri. Kita Ctrl C. Kemudian Ctrl V. Kemudian kita running lagi. Oke, nggak ada hambatan sampai saat ini ya rekan. Nah, muncul seperti ini. Artinya komputer mulai mempelajari pola penyakit jantung dari data training. Oh, tadi data yang muncul tadi adalah datasheet mengenai penyakit jantung ya rekan. Nah, ini muncul kayak gini. Oke. Kemudian kita menuju langkah selanjutnya yaitu melakukan prediksi. Caranya buat sel baru. Oke, sel baru di bawahnya. Kemudian masukkan source code berikut. Nah, kita copy. Kemudian kita masukkan ke sel baru ini. Ctrl V. Baru kita running. Nah, oke. Nggak ada hambatan. Ada tanda hijau sebelah kiri ya kan. Kemudian kita lanjutkan langkah berikutnya. Yaitu menghitung akurasi. Nah, ini hati-hati ya kan. Buat sel baru lagi. Nah, ini buat sel baru lagi. Kemudian ini kita source code ini kita letakkan di sel baru tadi. Oke. Ctrl V. Awas hati-hati jangan sampai terlewat ya kan. Source code-nya. Kemudian kita running lagi. Oke. Dia sampai muncul akurasi sekian 0, sekian ya kan. Ini pertanda berhasil. Kemudian langkah berikutnya menampilkan precision, recall, and F1 score. Nah, ini buat
kita disuruh untuk buat sel baru lagi. Oke, kita buat sel baru. Kemudian kita masukkan source code berikut. Nah, kita copy, kita paste di sini, Ctrl V. Kita running lagi. Oke, muncul data-data ini ya kan? Oke, ini data-datanya. Akan muncul precision, recall, F1 score, dan support. Kemudian kita menginjak langkah berikutnya, yaitu membuat confusion matrix. Nah, buat sel baru, kita klik sini, ya, dia muncul sel baru. Terus kita isi ini, source code-nya ini. Kita copy paste di sini, Ctrl V. Kemudian kita running. Nah, sama ya rekan hasilnya. Hasilnya sama, ini sama yang di penuntun ini, sama yang di langkah-langkah ini. Kemudian kita menuju step berikutnya, yaitu menampilkan grafik confusion matrix. Oke, kita buat sel baru. Kita buat sel baru di bawahnya. Kemudian kita copy paste source code berikut. Oke, kita taruh di sini, Ctrl V. Lalu kita running. Nah, figure size access. Nah. Oh maaf, salah ini rekan. Salah, ini saya hapus dulu. Kita hapus dulu. Kita tadi langkah awalnya buat sel baru ya. Sel baru di sini. File code-nya ternyata panjang ya rekan. Ini kita, ini sampai bawah ini. Awas, hati-hati. Nyampe sini. Kita copy. Kita masukkan ke sel yang baru tadi. Ctrl V. Kemudian kita running. Nah, seharusnya nggak ada hambatan. Nah, ini ya rekan, berhasil. Muncul tabel, apa-apa ya rekan. Muncul grafik lah. Kemudian kita menuju langkah berikutnya, yaitu menampilkan grafik akurasi. Oke, hati-hati di sini rekan. Kita buat sel baru lagi. Sebentar, kita scroll ke atas Google Colab-nya. Kita buat, nah ini, sel baru. Kemudian kita masukkan source code berikut. Nah ini, kita copy, paste di sini. Ctrl V. Kemudian kita running. Oke, kita lihat hasilnya apa. Nah, hasilnya seperti ini ya kan. Akurasi naive bias. Kemudian kita menuju langkah yang terakhir ini ya kan, mungkin. Kalau nggak keliru, bener. Nah, ini langkah terakhir ini. Langkah 16. Kita buat sel baru lagi. Oke, sel baru. Kemudian kita masukkan source code berikut. Nah, ini awas, hati-hati jangan sampai terlewat. Kita copy, kita masukkan di sini. Ctrl V. Oke. Kemudian kita coba running. Nah, nyampe tahap ini kita udah berhasil mengimplementasikan naive bias menggunakan Google Colab. Dan nanti apa maksudnya hasilnya ini nanti rekan-rekan bisa tanyakan ke materi atau OpenAI apa maksudnya dari hasil implementasi Google Colab yang ada di hasil kita ini. Nanti coba kita intip di ChatGPT ya kan. ChatGPT hasil tabel yang seperti ini itu maksudnya apa? Oke. Coba kita lagi. Hasil dari naive bias ini maksudnya apa? Nanti bisa kita pelajari di sini ya kan. Bisa kita sesuaikan materi atau bisa kita logika sendiri. Nah ini
udah sempat saya logika di ChatGPT. Hasil dengan tabel seperti tadi maksudnya adalah apa ya? Atau kalau enggak misalnya kita buat baru ya kan? Buat baru di sini. Kemudian kita screenshot misalnya ya kan? Nah, ini. Misalnya kita screenshot di sini. Kita screenshot yang tadi, sebentar, maaf. Nah, ini kita screenshot. Tadi sepertinya kita tanyakan apa maksudnya dari hasil implementasi net bias di Google Colab ini. Sebentar, agar kita lebih tidak ragu-ragu apakah hasil kita ini benar atau tidak. Oke. Kemudian kita ketikkan jelaskan jelaskan hasil tabel di atas. Hasil tabel di atas. Nah, begini ya kan. Dan nanti kalau rekan-rekan sempat praktek, silakan. Nanti hasilnya di screenshot, bisa kita evaluasi bersama. Oh, ternyata gambar tersebut adalah gambar grafik evaluasi net bias yang menampilkan hasil precision, recall, dan F1 score dari model klasifikasi penyakit jantung menggunakan algoritma Gaussian net bias. Nah, di sini nanti rekan-rekan bisa implementasi sendiri, dan untuk keterangan hasilnya nanti mungkin bisa kita copy paste ini ya ke kolom komentar dan lain dan atau mungkin rekan-rekan atau pemirsa budiman bisa melogika sendiri. Baik, kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan, sedikit informasi yang agak panjang lebar ini, tapi ya mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini berbarengan dengan membuat video untuk tugas pertemuan 15. Jadi silakan rekan-rekan bisa untuk menjadikan video ini sebagai video referensi, sehingga rekan-rekan segera bisa mengumpulkan tugas di pertemuan 15 data mining, yaitu tentang video tentang implementasi net bias menggunakan Google Colab. Akhirnya cukup sekian. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk video-video berikutnya, sehingga kita bisa saling diskusi dan saling sharing mengenai mata kuliah yang lainnya, atau mata kuliah data mining selanjutnya, atau data mining yang lebih lanjut. Oke, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.